Nomor peserta 1408 dengan nomor urut tampil 2 mendapatkan paket soal tahfiz nomor 2 dan paket soal tafsir huruf FF formula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil khainina khasiman wastaghfirillah. Innallaha kana ghafurar rahima. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillah wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatul liqaumin wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatal liqaumin yu'minun. Walaqad wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatal liqaumin yu'minun. Walaqad wa ma anzalna wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa
أحيا به الأرض بعد موتها والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي وكذلك أنزلنا إليك الكتاب Mohon ulangi Ustaz. Tambah lagi. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي
Innallaha qawiyyun aziz. La tajidu qauman yu'minuna billahi wa rasulih La tajidu qauman yu'minuna billahi La tajidu qauman yu'minu billahi wa rasulih Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli Innallaha qawiyyun aziz. La tajidu qauman yu'minuna billahi wa rasulih La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu La tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون Baik, sudah siap? Silakan dibuka surah Ibrahim 28:30. Ibrahim ayat 28 sampai 30. Dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. Baik, makna mufradat. Baddalu. Baddalu, mengganti atau menukar. Ahallu, dan menimpa mereka. menimpa. Mereka menimpakan. Darul bawar, negeri kebinasaan. negeri kebinasaan. Kebinasaan. Yaslaunaha, Mereka akan memasukinya, yaitu nar, jahanam. baik. Andadan, Tandingan-tandingan. tamatta'u, Bersenang-senanglah kamu sekalian. baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah ayat 28 dan sampai 30 ini memiliki sebabun nuzul? Ada sebab nuzulnya. Ada sebab nuzulnya. Di mana Anda dapatkan? Di dalam tafsir At-Tabari. Oke. Kalau ada sebab nuzulnya silakan dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun asbabun nuzul dari surah Ibrahim ayat 28 sampai 30, menurut Ibnu Katsir, Ibnu Jarir At-Tabari berasal dari riwayat Mujahid. Beliau menjelaskan bahwa ayat ini adalah 3 ayat yang di dalamnya diceritakan tentang keadaan orang-orang yang terbunuh dari kalangan orang kafir Quraisy pada saat perang Badar. Dan ini adalah 3 ayat yang turun di Madinah, yang berada di tengah-tengah surah yang seluruhnya turun di Mekah. Itu sebabun nuzul atau interpretasi terhadap Sabab nuzulnya? Sabab nuzulnya ialah bahwa ayat ini turunnya mengenai orang-orang yang terbunuh atau tewas dari kalangan orang-orang kafir Quraisy waktu perang Badar. maka turun ayat? Iya, benar, Ustaz. Meninggal dulu baru turun ayat atau turun ayat? Mereka sudah terbunuh kemudian turun ayat ini supaya untuk memperingatkan orang-orang yang orang-orang kafir yang masih belum mau beriman. Baik. Sedikit tentang korelasinya dengan ayat sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun korelasi atau hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perumpamaan antara iman dan kekufuran, juga janji Allah bahwa Allah akan meneguhkan kalimat orang-orang yang beriman baik di dunia dan akhirat. Kemudian Allah menjanjikan menjanjikan suatu ketetapan bagi orang-orang yang beriman bahwa mereka akan memperoleh kalimat yang teguh itu baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang belum beriman bagaimana akhir bagi orang-orang yang tidak mau beriman itu, bahwa mereka akan mendapatkan ancaman seperti yang telah terjadi pada orang-orang yang belum mau beriman, yaitu mereka dibinasakan dalam keadaan
kafir, dan balasan bagi orang yang mati dalam keadaan kafir ialah neraka jahanam. Baik, kata kuncinya apa? Keterkaitan ayat sebelum dan yang ayat ini, kata keterkaitannya adalah kalau kita boleh mengutip salah satu pendapat dari Al-Biqai dalam Nazmut Durar, bahwa kata kunci dari sambungan antara ayat 26 dan 27 ini ialah bahwa Allah memperingatkan kepada orang-orang yang belum mau beriman untuk segera beriman, menerima ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beriman dan mendapatkan janji berupa kehidupan abadi di surga dan menghindari untuk mati dalam keadaan kafir. Baik, silakan ditafsirkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 28, Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Adapun ayat ini ialah tiga ayat yang seluruhnya turun di Madinah ketika pasca terjadinya perang Badar, yang terletak di tengah-tengah surah yang seluruhnya turun di Mekah. Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dengan menanyakan kepada orang-orang, kepada Nabi Muhammad SAW di sini, padahal di sini ialah sebagai sebuah pertanyaan yang mengingatkan. Walaupun di sini khitabnya adalah Rasulullah SAW, tetapi ini semua ditujukan untuk semua umatnya. Alam tara ilal ladzina baddalu, apakah engkau Muhammad tidak melihat orang-orang yang menukar nikmat Allah, nikmat Allah dengan kufran, dengan kekufuran. Nah, para ulama menjelaskan banyak sekali nikmat-nikmat yang telah diperoleh oleh kaum Quraisy yang ditukar dengan kekufuran. Di antaranya ialah nikmat mereka tinggal di kota suci Mekkah, kota yang seharusnya seperti yang telah kita ketahui dalam kelanjutan ayat ini, yaitu Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharrama Rabbana liyuqimus shalah. Tujuan mereka diletakkan oleh nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim, adalah supaya mereka bisa menjaga ketauhidan mereka. Karena Nabi Ibrahim hijrah dari tempat aslinya, yaitu di Ur yang di Babilonia, kemudian pindah adalah dalam rangka untuk menjaga keimanannya. Kemudian meletakkan salah satu dari putranya, yaitu Nabi Ismail, di Mekah adalah dalam rangka juga untuk menyebarkan ajaran ketauhidan itu. Kemudian anak keturunan mereka, yaitu kaum Quraisy, malah menjadikan kota Mekah menjadi pusat dari penyembahan berhala, dan itu adalah kekufuran nikmat yang pertama. Kemudian kufur nikmat yang kedua ialah bahwa doa Nabi Ibrahim dalam ayat ini disebutkan Rabbi ja'al hadzal balada amina, ya Allah jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Dan itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hadzal baladil amin, dan negeri ini aman. Tetapi kaum Quraisy malah menginginkan permusuhan di antara mereka yang menyebabkan peperangan, dan itu ialah bentuk kekufuran yang kedua. Kemudian bentuk kekufuran yang ketiga adalah bahwa telah diutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang mereka mengetahui sifatnya, mereka mengetahui keturunannya siapa, keturunan dari siapa, tetapi mereka malah mengingkarinya, bahkan mengusirnya dari kampung halamannya. Dan itu adalah bentuk kekufuran yang ketiga. Padahal
seandainya mereka mau bersyukur bahwa Rasul itu dari kalangan mereka, maka jelas mereka akan memperoleh kenikmatan bahwa seorang Rasul yang diutus di suatu kaum, maka kaum itu akan menjadi kaum yang terhormat karena kaum itu adalah kaumnya seorang Rasul. Kemudian bentuk kekufuran yang keempat adalah bahwa telah diturunkan di tengah-tengah mereka menggunakan bahasa mereka sendiri sebuah kitab, yaitu Al-Quran, tetapi mereka malah mengingkarinya. Mereka mengingkarinya karena mereka takut bersaing dengan kemampuan mereka dalam bidang syair. Padahal apabila mereka mau mengimani, mau menerima kitab itu, mereka malah menjadi kaum yang paling mulia karena bahasa mereka, karya sastra mereka menjadi karya sastra yang di dalamnya terdapat wahyu ilahi. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa ahallu qaumahum daral bawar, dan mereka menimpakan mereka kaum Quraisy ini, kaum kafir Quraisy menimpakan kepada kaum mereka daral bawar, negeri kebinasaan. Bawar juga dalam ayat lain disebutkan kaum Mamburo sebagai kaum yang binasa. Kemudian dilanjutkan dengan ayat selanjutnya Jahannam sebagai badal dari Darul Bawar, yaitu maksudnya ialah neraka Jahannam. Yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan yaslaunaha, mereka pasti akan memasukinya. Kemudian dijelaskan selanjutnya wabi'sal qaror, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Dan di ayat 30 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan waja'alu lillahi andadal liyudillu an sabilih, dan mereka itu menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan liyudillu an sabilih. Nah, dalam ayat ini kata kuncinya ialah liyudillu an sabilih. Karena pada dasarnya ini menurut Said Qutb dalam Fidhilil Quran, beliau menyatakan bahwa sistem politeisme dibangun dalam rangka untuk menjaga agar sistem stratifikasi masyarakat tetap bisa bertahan. Karena dalam sistem stratifikasi sosial, kelompok masyarakat yang paling tinggi, yaitu para pemimpin agama, itu mengatur kelompok-kelompok yang di bawahnya, kelompok pemerintah, kelompok pengusaha, kelompok rakyat jelata, dan seterusnya. Sehingga kelompok yang paling atas, yaitu para pemimpin keagamaan ini, bisa mengatur di bawahnya. Nah, makanya oleh Al-Quran dinyatakan liyudillu an sabili, supaya mereka itu disesatkan dari jalannya. Karena dengan sistem politeisme ini mereka bisa mengatur kelas-kelas di bawahnya. Adapun dalam Islam semua manusia dinyatakan setara, sehingga tidak ada orang yang bisa mengatur orang lain tanpa dengan hukum Allah dan hukum Rasulnya. Baik, terkait itu ada ayat yang mengatakan narfa'u darajatin man nasya. Apa itu? Bukan strata. Baik, narfa'u darajatin man nasya, Allah meninggikan derajat siapapun yang Dia kehendaki. Tentu Allah melakukan segala sesuatu dengan kehendaknya, tetapi Allah Maha Adil, tidak juga melakukan kezaliman terhadap pihak lain. Tentu Allah mengangkat derajat orang yang dikehendaki itu dengan usaha dari orang yang dikehendaki juga, karena amalnya, karena ilmunya, dan semuanya itu adalah sesuatu yang adil, bukan sesuatu yang tujuannya untuk menyulitkan orang lain atau menindas. Baik, apakah memang ajaran Islam kira-kira ancaman bagi Quraisy ketika itu? Tentu ajaran Islam dengan ajaran kestaraannya itu menjadi ancaman bagi kaum Quraisy yang menganut sistem strata sosial tadi. Apakah semua orang Quraisy menganut sistem itu? Dalam strukturnya tentu tidak, Ustaz. Tetapi dalam masyarakat waktu itu, karena ada orang yang kaya, orang yang dianggap sebagai pelayannya para sesembahan itu, kemudian juga ada
budak, kemudian ada kelas-kelas lain, maka itu termasuk juga sebagai sistem stratifikasi sosial. Oke, baik. Berikutnya di sini ada diawali dengan pertanyaan. Kira-kira pertanyaan itu fungsinya untuk apa? Pertanyaan di ayat 28, alam taro ilal ladzi, sebenarnya fungsi dari kalimat ini sebenarnya untuk memerintahkan pada Rasulullah untuk memperhatikan, bukan alam taro. Oke, baik. Tidakkah kau memperhatikan, tapi perintahnya adalah untuk supaya memperhatikan. Badalu nikmatallahi kufran, apakah dia bersifat umum atau khusus? Dalam ayat ini, karena ayat ini memiliki sabab nuzul, maka ayat ini khusus. Tetapi untuk kita mengambil pelajaran, ini sifatnya ialah umum. Ada kaidah yang bicara tentang itu? Al-ibratu bi'umumil lafzi la bikhususis sabab. Baik, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari ketiga ayat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari tiga ayat, yaitu ayat 28 sampai 30 surat Ibrahim ialah yang pertama, bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya, dan jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang kufur. Kemudian yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada umat manusia seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta sebuah kitab, yaitu Al-Quranul Karim. Maka kita semua diperintahkan untuk mengikuti Rasulnya dan berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga, bahwa kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari neraka jahanam. Kemudian yang keempat, kita semua diperintahkan melalui ayat ini untuk selalu menjaga ketauhidan kita, jangan sampai kita menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu baginya, karena itu adalah suatu yang sangat dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian apabila kita, yang nomor 4, apabila kita memiliki kesalahan, maka marilah kita segera bersabar, karena apabila kita tidak diazab saat itu, bukan berarti Allah lengah dari segala perbuatan kita. Bisa jadi itu ialah sebuah istidraj, seperti dalam ayat ini, qul tamatta'u, bersenang-senanglah sebentar. Karena dengan kita beristidraj itu, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghukum kita di hari kiamat. Ustaz. Baik, terima kasih, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim.